Masih banyak, Kak. Aku. Michael, IPA 3. Jason. Jadi harus dipanggil Serti jadinya. Oke, biar famous kan teman-teman, biasa pengen Ayo, famous Nak. gitu. Jangan sampai dipanggil Serti lah. Kamu bisa melakukannya tanpa harus disuruh sebenarnya. Haruka, ini foto nih, bukan udah ada. Saya kira foto Haruka nih. Thank you. Siapa lagi nih? Frederick Juan. Mana Frederick Juan? Ayo yang sudah dipanggil Serti jadinya. Calvin. 10 IPA 3 Calvin. Yang ada layarnya, background-nya, tapi tidak ada orangnya. Ya, Nak. Yang kita minta muka orang ya, bukan AC. Nathanael itu AC yang diliatin. Saya nggak betul lihat AC-mu. Saya di rumah udah punya AC. Max, ayo Max. Mana Nathanael? Saya izin ganti device dulu ya, Sir. Oke. Jadi jangan diliatin AC, jangan diliatin apa ya. Kita udah punya AC-nya, udah pada punya saya. Yang nggak punya tuh muka kau. Kalau AC Serti punya, muka kamu yang Serti nggak punya. Jadi tolong mukanya diliatin. Dan kalau muka jangan jidatnya ya teman-teman ya. Tunjukin. Tunjukin mukanya, muka ganteng sama cantik muka gak kelihatan semua ini. Ya, Serti mungkin bisa dilihat ya anak-anak Bapak Ibu gurunya ya, Bapak Ibu gurunya tuh lihat Serti seperti apa di layar. Ibu Rita seperti apa di layar ya. Nah, ikutilah Bapak Ibu guru kalian ya, Nak. Ya, ini kita kurang turun, Priscilla kurang turun. Sevilla. Anak SMA nih, bukan anak TK yang ayo lihat anak-anak, lihat muka misnya. Ya, nah, memang begitu ya, kan nggak begitu dong harusnya. Ini udah SMA, dul. Udah besar-besar kau. Karin, Serti lihatnya langit-langit dah itu. Marsha, SMIPA 2, Serti lihat lampumu yang bagus. Nah, boleh nggak lampu yang bagusnya jangan dilihatin, lihat mukamu aja yang lebih keren. Divina 12 IPA 2 nggak kelihatan. Naikin lagi. Diana 10 IPS 2 kurang turun. Anastasia 12 IPS 1 kelihatan jidatnya doang sama poninya. Ayo Dev, Tio, ayo Dev, Keja. Ayo Nak. Ini masa setiap pagi mau sebutin? Kan kamu tahu peraturan kan, tahu tata tertib, tahu aturan gimana tampil di kamera. Hadi, ayo Hadi. Nggak mesti setiap hari dibilangin. Malu. Udah gede tapi digituin terus. Apalagi yang belum mandi nih. Siapa yang belum mandi? Jangan sampai nanti Serti buat program mandi bersama lagi ya. Kemarin saya buat program mandi bersama tuh. Dari kelas 12. Dua Nicholas kurang turun. Yang tampak itu AC-mu itu. Jam berapa mulai renungan Bu Dorcas? Ya, sudah bisa, Sir. Kita serahkan ke Bu Dorcas ya, anak-anak sikap renungannya. Silakan Kak Bu Dorcas. Ya, baik. Selamat pagi Bapak Ibu guru, juga anak-anak yang terkasih. Silakan yang masih belum on kamera ya, di layar belakang ini masih banyak. Ya, kita akan memasuki EduFair hari kedua, namun sebelumnya kita akan memulai dengan memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Mari semua siapkan hati dan pikiran kita, tinggalkan dulu aktivitas-aktivitas yang lain, ditutup dulu device-device yang lain, biar hati dan pikiran kita fokus pada renungan pagi hari ini. Mari kita angkat satu pujian, Aku Milikmu Yesus Tuhanku. Aku milikmu Yesus Tuhanku, ku dengar suara
kasih-Mu. Sukacita pun barulah lengkap bila ku di rumah-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk kasih setia-Mu, untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Secara khusus panjang malam Tuhan boleh izinkan kami untuk beristirahat dan membangunkan di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat dan kuat, terlebih lagi siap untuk mengikuti Edifier hari kedua. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini sebelum kami memulai seluruh aktivitas kami rindu untuk duduk diam sejenak, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh mengerti, memahami kebenaran firman-Mu, dan juga mempraktekannya dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, renungan hari ini firman Tuhannya diambil dari 1 Samuel 6 ayat 13 sampai 16. 1 Samuel 6 ayat 13 sampai 16, demikian firman Tuhan. Orang-orang Bet-Semes sedang menuai gandum di lembah. Ketika mereka mengangkat muka, maka tampaklah kepada mereka tabut itu. Lalu bersukacitalah mereka melihatnya. Kereta itu sampai ke ladang Yosua, orang Bet-Semes itu, dan berhenti di sana. Di sana ada batu besar. Mereka membelah kayu kereta itu dan mereka mempersembahkan lembu-lembu sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Orang-orang suku Lewi menurunkan tabut Tuhan dengan peti yang ada di sebelahnya, yang di dalamnya ada benda-benda emas itu, lalu menaruhnya di atas batu besar itu, dan pada hari itu orang-orang Bet-Semes mempersembahkan korban bakaran dan korban sembelihan kepada Tuhan. Ketika kelima raja kota orang Filistin melihat hal itu, pulanglah mereka ke Ekron pada hari itu juga. Ya, demikian refleksi firman Tuhan. Saya akan bacakan untuk kita. Pada tahun 1983, Profesor Dr. Howard Gardner menulis buku yang berjudul Frames of Mind, The Theory of Multiple Intelligences. Dalam buku itu, ia menguraikan 9 jenis kecerdasan dalam diri manusia. 9 jenis kecerdasan itu adalah linguistik, matematis logis, visual, musikal, kinestetik, interpersonal, intrapersonal, naturalis, dan spiritual. Melalui tulisannya, Gardner menegaskan bahwa setiap orang memiliki jenis kecerdasan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, setiap orang unik. Setiap kita diciptakan berbeda-beda sebagai masterpiece-nya Tuhan untuk dapat saling melengkapi. Demikian juga dalam bacaan kita tadi, dalam kehidupan bangsa Israel, Tuhan juga sudah memberikan kepada setiap perannya masing-masing, setiap suku perannya masing-masing. Suku Lewi berperan dalam semua hal yang terkait dengan peribadahan dan bait Allah. Mereka yang bertanggung jawab untuk menyiapkan kurban, memimpin ibadah, termasuk mengurus segala perkakas di bait Allah. Suku lain tidak boleh secara sembarangan melakukan bagian yang telah ditentukan Tuhan untuk dilakukan oleh suku Lewi. Itu sebabnya ketika tabut Tuhan sampai ke Bet-Semes, tidak sembarang orang dapat menurunkannya dari kereta. Hanya orang-orang Lewi yang dapat menurunkan tabut Tuhan. Anak-anak yang terkasih, Tuhan sudah meletakkan dalam diri kita jenis kecerdasan dengan nilai atau ukuran yang berbeda dari yang lain. Mungkin kamu memiliki kecerdasan dalam merangkai kata-kata dengan baik. Mungkin kamu memiliki kecerdasan dalam hal kinestetik. Apapun jenis kecerdasan yang kamu miliki, bersyukurlah. Tidak ada kecerdasan yang lebih tinggi dari yang lain. Semuanya bernilai dan penting. Hanya jenisnya saja yang berbeda-beda. Tidak perlu iri, apalagi minder ketika jenis kecerdasan kita berbeda dari yang lain. Belajarlah untuk mengenali jenis kecerdasanmu dan teruslah berusaha untuk mengembangkannya dengan baik. Ya, anak-anak, 3 hari ini kita bersyukur ya, kita difasilitasi oleh sekolah dengan mendatangkan universitas, bahkan hampir 70 universitas, baik dari swasta dan juga negeri ya.
Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk dari sekarang ya memikirkan atau mungkin sudah memilih kemana universitas yang akan kita tuju nanti, dan juga lebih khusus ke fakultas atau jurusan yang dipilih. Ini kesempatan yang baik anak-anak. Fakultas yang didatangkan tidak hanya 1, 2, 3 begitu ya, banyak. Nah ini dalam rangka juga memberikan kesempatan untuk memilih sesuai dengan bakat dan minat kita. Seperti refleksi firman Tuhan katakan tadi bahwa masing-masing kita sudah memiliki talenta masing-masing, bakat, minat. Mari pergunakan kesempatan ini dengan baik ya. Kalau kamu mencari sendiri ke hampir 70 universitas, pusing pasti ya. Nah, ini kesempatan yang baik. Kamu langsung bisa bertemu dengan orang-orang dari setiap kampus, juga langsung bisa bertanya apa yang ingin kalian tanyakan. Manfaatkan dengan baik ya anak-anak ya. Ini kesempatan yang sangat baik sekali. Baik, itu saja renungan pagi hari ini. Mari mengikuti EduFair hari ini dan besok juga dengan tertib, dengan baik. Bertanyalah untuk hal-hal yang memang kamu perlu butuhkan dalam rangka mempersiapkan masa depanmu. Amin. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini yang mengingatkan kami bahwa Tuhan sudah memberikan talenta dan bakat kepada diri kami masing-masing. Mungkin bakat kami berbeda dengan teman kami, tetapi biarlah itu ya Tuhan tidak membuat kami minder atau merasa bakat kami tidak penting. Kami percaya tidak ada yang lebih penting dari yang lain. Semua kami dengan bagian kami masing-masing sama, dan Tuhan pasti punya rencana yang baik bagi kami. Bapa, kami mau menyerahkan EduFair hari ini ke dalam tangan-Mu, berkati setiap anak-anak-Mu yang akan mengikuti presentasi dari setiap universitas, biarlah anak-anak-Mu dapat mengisi kesempatan ini dengan baik, konsentrasi mengikuti setiap penjelasan, dan mereka juga boleh bertanya jika ada hal-hal yang ingin mereka ingin mereka ketahui dari universitas yang mereka ikuti presentasinya. Tuhan tolong agar juga setiap perwakilan dari universitas dapat menjelaskan setiap materi dan presentasi dengan baik. Juga kami semua Bapak Ibu, guru, karyawan yang akan mendampingi anak-anak kami, biarlah kami bisa juga mendampingi mereka dengan baik dan bertanggung jawab. Berkati koneksi internet kami semua ya Tuhan, sehingga EduFair hari ini juga boleh berlangsung dengan baik dari awal sampai akhir nanti. Ini doa dan permohonan kami Tuhan, beserta dan bersamalah dengan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, saya kembalikan ke panitia. Dan ke sekolah ya? Ini. Bantal jatuh. Bantalnya angkat, ada rambut. Bangun. Oke, selamat pagi semua. Selamat pagi Bapak Ibu guru dan juga anak-anak Ibu yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Masih semangat ya? Harapan Ibu semuanya masih semangat. Benar ya, Sergentur ya? Kalau terlihat dari layar ini sepertinya mereka udah masih penasaran kali dengan universitas yang mungkin mereka akan pilih untuk menjadi masa depannya. Benar ya, Sergentur? Ya, benar sekali Bu Rini. Ayo anak-anak, minta reaction-nya. Kita ramaikan EduFair hari kedua hari ini. Oke. Iya, Sergentur. Sebelum kita nanti melihat presentasi daripada UNIF, hari ini ada apa sih, Sir? Ya, hari ini kita akan ada talk show ya, anak-anak sekalian, dengan narasumber yang tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita. Ada Serti sebagai kepala sekolah, ada bapak-bapak guru BK, ada Pak Pitra, dan juga ada Pak Thomas Wibowo, dan juga ada alumni dari SMAK Penabur Kota Tangerang, yaitu Anastasia. Tapi sebelumnya, Bu Rini, kita akan menyaksikan dulu ya video tentang universitas. Oke, benar sekali, Sergentur. Oke, coba nanti anak-anak silahkan dilihat dulu profil UNIF-nya.
Universitas Pajajaran. Universitas Indonesia. Institut Teknologi Bandung. Aspek Dhamma Alam Sutra. Singapore Management University. Griffith University. Spitzenstudium Germany. Royal Melbourne University of Technology. Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti. Green River College. Sun Education. Trident, Singapore. Tokyo International University. I3L, Indonesian International Institute for Life Science. Trisakti School of Management. Into UK. Universitas Bunda Mulia. Curtin, Singapore. UIC College. IPMI Business School. Universitas Kristen Petra. International University Liaison Indonesia. Universitas Kristen Krida Wacana. Jack Study Abroad. Universitas Multimedia Nusantara. Binus Aso School of Engineering. Universitas Kristen Maranatha. Simon Fraser University. Universitas Katolik Parahyangan. Monash College. Universitas Tarumanagara. Western Michigan University. Universitas Pelita Harapan. Kalbis Institute. Asia Pacific University Malaysia. Gyeongsung University. Go Campus. LaSalle College, Jakarta. Pradita University. London School of Public Relations, LSPR. Deakin College Jakarta. Multimedia Nusantara Politeknik. Universitas Tasmania. Podomoro University. Raffles College Jakarta. Universitas Prasetya Mulia. Edling Education. Binus University. Raffles Design Institute Jakarta. Sampurna University. Universitas Kristen Satya Wacana. Swiss German University. Unika Atmajaya Jakarta. Singapore Institute of Management. Matana University. Business Institute Indonesia. Kyoto University of Advanced Science. Calvin Institute. Regis Fashion Design Vocational Study. LaSalle College. Universitas Pembangunan Jaya. Nottingham Ningpo. EduBridge Education Consulting. Tunku Abdul Rahman University College, Malaysia. Arizona State University, USA. Great Wall China Education. Oke, begitu banyak ya Sir ya untuk univ yang perlu kita cari tahu informasinya. Sekali lagi Ibu ucapkan selamat bergabung kembali untuk acara EduFair SMAK Penabur Kota Tangerang di hari kedua ya untuk anak-anak sekalian. Kalau melihat tadi profil dari univ itu ya Sir ya, mungkin kalau saya membacakan karena saya orang Belanda pasti agak gimana gitu ya dengan nama-nama universitas tadi. Benar ya Sir ya, mungkin Sir Gentur pasti wah benar banget nih Bu Rini gitu ya.
Ya, tidak hanya universitas yang berpartisipasi di dalam EduFair kali ini, tetapi juga ada beberapa agen pendidikan seperti itu. Jadi lengkap, paket lengkap hari ini pokoknya EduFair kita. Iya, benar ya, Sir ya. Nah, tapi sebelum nanti kita ke presentasi anak-anak ya, selama kurang lebih 1 jam kita akan cari tahu nih kiat sukses supaya anak-anak sekalian bisa punya bayangan ya. Kira-kira nanti saya mau pilih univ yang mana ya untuk menjadi masa depan saya. Benar ya, Sir Gentur ya? Ya, benar sekali. Makanya kita langsung undang ini pembicara handal, kemudian yang punya segudang prestasi ya. Jarang-jarang loh kita bisa cari tahu kiat-kiat sukses dari seorang kepala sekolah yang wow gitu ya, Sir Gentur ya. Oke, berarti kayaknya kita harus langsung nih, Sir. Tanya-tanya dulu ke Sir Thomas dulu kali ya, Sir Gentur ya, sebelum nanti ke guru BK kita yang kece-kece ya. Oke, coba deh Sir Gentur. Oke, terima kasih Bu Rini. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai, memang salah satu tujuan dari EduFair ini adalah membuka paradigma kalian agar kalian bisa mempersiapkan masa depan dan karir dengan lebih baik. Nah, berbicara tentang karir, hari ini kita akan mendengar sharing pengalaman dari ketiga narasumber kita. Kita akan terlebih dahulu menyapa narasumber kita hari ini. Ada Sir Thomas Christo. Selamat pagi, Sir. Selamat pagi, good morning. Ya, ada Bapak Thomas Wibowo. Selamat pagi, Pak Thomas. Selamat pagi semuanya. Oke. Ada Bapak Stefanus Pitra. Selamat pagi, Pak Pitra. Selamat pagi, Sir Gentur. Ya, terima kasih Pak Pitra, selamat pagi. Dan ada juga alumni dari SMAK Penabur Kota Tangerang, yaitu Anastasia. Selamat pagi, Anastasia. Selamat pagi, Pak. Ya, nah untuk membuka talk show atau kita menyebutnya obrolan santai saja ya. Kita menyebutnya obrolan santai hari ini, kita akan mendengar sharing pengalaman. Saya terlebih dahulu ingin bertanya ke Serti. Nah, mungkin Serti sebagai kepala sekolah mungkin bisa share Serti bagaimana perjalanan karir Serti sampai akhirnya Serti bisa menjadi kepala sekolah. Monggo silahkan Serti, dipersilahkan. Oke, thank you Sir Gentur and Bu Rini juga teman-teman semua dan para siswa. Hari ini Serti diundang di acara ngobrol bareng ya. Jadi boleh bisa sharing-sharing gimana sih sampai sekarang kepala sekolah. Sebetulnya Sir Gentur nggak ada niatan jadi kepala sekolah gitu ya. Tapi niatannya memang jadi guru gitu. Karena memang dulu saya bercita-cita jadi guru, tapi nggak ada niat. Kalau kepala sekolah kan cuma jabatan ya. Cuma sementara gitu, cuma sementara kepala sekolah periodenya 4 tahun kok. Kalau 4 tahun bisa terus bertahan sebagai kepala sekolah ya akan berlanjut, kalau enggak ya enggak gitu ya. Karena sama juga kayak Pak Presiden kan, Presiden cuma 5 tahun gitu, kalau kepala sekolah cuma 4 tahun periodenya. Nah, tapi saya dari dulu emang pengen jadi guru Sir Gentur sama Bu Rini. Kenapa nggak tahu? Saya memang dari dulu, dari kecil sukanya ngajar. Jadi dari mulai saya remaja, saya sudah aktif di sekolah minggu. Saya jadi guru sekolah minggu sampai saya ada di SMA. Saya juga masih ngajar sekolah minggu gitu. Jadi memang suka yang ngajar. Tetapi kalau saya ketemu reuni sama teman-teman saya, orang pada bingung. Kenapa kok ngajarnya matematika gitu? Semua pada nggak nyangka nggak ada matematika. Karena dulu matematika saya jelek sebenarnya. Ya matematika saya tuh nggak bagus gitu lah ya nilainya. Dan orang-orang kalau ketemu kamu ngajar, iya ngajar. Jadi apa? Mereka cuma 2 jawabannya. Kalau nggak ngajar kesenian, ngajar bahasa Inggris. Gitu. Padahal bahasa Inggris juga saya pas-pasan gitu ya. Jadi nggak ini. Nah, tapi dari situ. Nah, cuma yang boleh saya sharingkan teman-teman, saya bukan terlahir dari keluarga yang luar biasa yang berkecukupan. Saya lahir dari keluarga yang sangat-sangat amat sederhana. Mami saya itu cuma penjahit rumahan dan papi saya itu cuma penjual jamu tradisional gitu ya. Dan ketika saya mau SMA, anak sekarang enak nih Sir Gentur. Teman-teman SMA ini kayaknya sekarang enak-enak deh ya. Orang tuanya enak-enak banget deh, bisa sekolah di BPK Penabur dengan keren-keren banget gitu ya. Nah, waktu saya begitu lulus SMA, orang tua saya bilang apa? Kalau kamu mau kuliah sendiri karena orang tua sudah angkat tangan. Jadi karena saya 6 bersaudara, saya anak kedua dan kakak saya juga kuliah itu karena dapat beasiswa.
Dia ikut tes beasiswa, dapat beasiswa, sehingga orang tua tidak mengeluarkan uang sedikit pun untuk beasiswa kakak saya. Nah, demikian juga saya. Jadi saya punya apa betul? Saya punya tekad, saya nggak mau kerja dulu, saya mau sekolah. Cuma saya mau sekolah gitu loh. Nah, akhirnya saya dengan apa? Dengan jalan saya cuma berdoa. Saya cuma berdoa sama Tuhan, Tuhan saya mau sekolah, Tuhan saya mau sekolah. Every night saya berdoa, Tuhan saya mau sekolah. Pas juga begitu saya mau lulus dari kelas 12 itu, di rumah saya, keluarga saya lagi rame berantakan. Papi saya keluar dari rumah, entah kemana, kita nggak tahu, meninggalkan istri, meninggalkan anak-anaknya. Jadi saya cuma berdoa di situ, Tuhan satukan keluarga saya dan saya mau sekolah. Dan setelah saya lulus, saya 3 bulan nggak kuliah. Saya cuma berdoa. Tapi saya udah banyak orang-orang yang menawarkan saya kerja. Jadi akhirnya saya ambil kerja karena memang saya butuh duitnya. Saya ikut PTN ya. Saya ikut PTN tapi tidak lulus. Gitu ya. Kan dengan PTN kan lebih murah ya. Tapi saya nggak lolos gitu di PTN. Akhirnya saya kuliah dengan saya mesti cari uang sendiri, saya mesti kerja sendiri, saya jualan daging kering, saya jualan apa namanya? Anak-anak sekarang ngerti nggak ya dodol ya? Apa sih dodol itu? Apa dodol ya? Dodol, Sir. Iya apa ya dodol ya? Kalau anak sekarang ngerti apa ya? Pokoknya jual-jualan makanan gitu ya. Dan kalau libur saya masuk ke restoran, saya ngambil makanan di restoran dan saya kirimin. Saya ketok pintu rumah-rumah satu-satu tergantung. Saya ketok pintu rumah-rumah, permisi tante, mau pesen makanan apa enggak, saya antar gitu ya. Jadi itu yang saya lakukan. Sampai akhirnya saya bisa kuliah di jurusan yang sebetulnya saya nggak pengen ngambil sebenarnya gitu. Karena saya dari IPA. Saya dari IPA dan saya nggak mau dari IPA pindah ke IPS. Nah ini Pak Fitra ya, Pak Thomas ya. Biasanya kan anak-anak IPA ngambilnya ekonomi, ngambilnya. Nah saya nggak mau. Saya anak IPA dan nggak boleh saya ngambil lahannya orang lain anak IPS gitu ya. Jadi saya kekeh di IPA-nya. Maka waktu itu saya membeli jurusan fisika. Tapi di Cirebon kota saya itu tidak ada jurusan fisika dan saya ngambilnya keguruan. Karena saya pengen jadi guru. Saya pernah survei ke IKJ, Institut Kesenian Jakarta. Saya pernah survei dan akhirnya saya balik lagi. Kenapa? Karena biaya mahal. Nggak tahu, saya mesti bayar dari mana. Jadi yang pertama masih tetap saya kesenian nih, kesenian gitu. Saya ambil IKJ dan akhirnya di IKJ saya balik dengan tangan hampa. Kenapa? Karena mahal, nggak mungkin bisa bayar lah gitu ya. Dan akhirnya saya di Cirebon ngambil satu universitas, satu FKIP, namanya FKIP ya. Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan karena memang tetap ngajar, dan fakultas yang IPA cuma ada MIPA, yaitu matematika. Jadi mau nggak mau saya ngambil matematika. Awalnya nggak begitu suka matematika, tetapi akhirnya saya ya tadi udah masuk ke matematika. Oh berarti gampang banget ya, dulu guru saya kok ngajarin susah banget ya. Ternyata matematika kok gampang ya gini ya. Nah saya tahu aja dari situ. Gitu. Jadi saya cuma bersikeras kalau saya berhenti pada titik jenuh saya waktu itu dan udah hopeless dan oke, and nothing, nggak melakukan apa-apa, maka nggak mungkin saya ketemu dengan teman-teman dan Bapak Ibu guru sebagai kepala sekolah. Tapi ketika di titik itu saya bilang, oke, I can do it. Bisa, saya bisa. Saya punya spirit, saya bisa lakukan itu dan bisa lewati itu. Dengan apa? Jangan ngandelin diri sendiri, tapi tetap berdoa sama Tuhan. Dan akhirnya Tuhan kasih sekolah 3 bulan tergentur. 3 bulan setelah saya duduk berdoa, siang malam duduk berdoa, Tuhan saya mau sekolah, akhirnya saya dapat sekolah. Dan itu sekolah juga, kalau diceritain lagi panjang tertentu nanti talkshow ini diambil saya semua. Pak Fitra nggak ngomong, Pak Thomas nggak ngomong, Anas nggak ngomong gitu ya. Intinya saya berjuang keras, saya dengan tekad yang kuat, dengan prinsip yang saya akan bisa lakukan, dan akhirnya bisa demikian. Sampai saya lulus S1 Matematika, saya waktu semester 3 itu udah ngajar. Jadi ketika saya semester 3, saya sudah ngajar di BPK Penabur Cirebon. Jadi saya semester 3 itu berarti tingkat 2 ya. Tahun kedua kuliah itu saya ngajar di SMPK Penabur 1 Cirebon, SMPK 2 Penabur Cirebon, lalu tingkat 3 ya itu semester 3 tahun ketiga saya ngajar SMPK 1 Cirebon, SMPK 2 Cirebon, Semak 1 Cirebon. Begitu lulus S1 saya pindah ke Jakarta. Saya ke Jakarta, pertama kali saya ngajar SMPK 2
5 tahun di SMPK 2 sebagai guru matematik dan guru fisika. Guru matematik fisika itu 5 tahun di SMPK 2. Dari SMPK 2 mutasi lagi ke SMPK 7 Penabur di Sunrise 4 tahun ngajar matematika. Disitulah pertama kali saya ngajar Math Use in English. Nah, disitulah mulai famous nama Serti. Karena anak-anak manggil morning sir, morning sir, morning sir, morning sir, T. Nah, gitu ya. Jadi di SMPK 7 4 tahun. Lalu dari P7 Batuan saya mutasi lagi ke Gading Serpong. Di Gading Serpong saya 11 tahun. Dan tahun 2004 disitulah saya menjadi kepala sekolah. Dari 2004 kepala sekolah di Gading Serpong. Lalu 2013. Ya, 2013 BPK Penabur itu di Gading Serpong pun 2002 itu Penabur membuka sekolah baru 2002. Nah, saya ditempatkan di Gading Serpong di 2002 di sekolah yang dari nol. Yang dari nol yang belum ada bangku, kursi mejanya sekolahnya. Saya di situ. Lalu 11 tahun 2013 Penabur membuka lagi di Kota Wisata dan saya ditempatkan di Kota Wisata 5 tahun di Kota Wisata dan di tahun 2013 itulah saya jadi kepala sekolah SMA pertama kali gitu. Dan akhirnya 2018 saya berada di SMAK Penabur Kota Tangerang dan bertemu dengan Sergentur dan dengan Ibu Rini. Itu ceritanya Sergentur dan Bu Rini. Wah, luar biasa ya Sergentur ya. Kalau melihat Serti sekarang ini kayaknya nggak mungkin deh seperti itu proses yang dilalui Serti ya, Gentur ya. Kalau kita melihat Sergentur yang udah warawiri kemana-mana, waduh, emang nggak salah ya Sergentur ya kita adakan sharing bareng bersama Serti dan juga guru BK. Oke, mungkin Sergentur tadi kan itu sedikit pengalaman. Kalau misalkan tadi yang dibilang Sir Thomas. Kalau diceritakan semuanya mungkin sampai 4 jam itu nggak habis-habis begitu kali ya. Sampai 1 hari nggak habis, Burin. Sampai 1 hari coba. Oke, jadi sekarang coba nih saya inikan dulu ya Sergentur ke para guru BK kita. Harusnya tadi ada satu lagi Bu Angel ya, Bu Angel. Nah sekarang coba Pak Thomas, Pak Pitra dan juga Kak Anastasia. Bisa nggak sih cerita kenapa sampai juga menjadi guru BK? Kali aja nanti ada anak-anak ini juga yang akan mengarah jadinya ke guru BK atau bagaimana gitu, Pak Thomas dan Pak Pitra dan juga Kak Natasha. Ya, terima kasih Bu Rini. Ini Pak Pitra dulu apa saya dulu ini? Terserah saja Pak, yang mana yang terbaik WD. Urut dari Pak Thomas saya baru Bu Anas. Dari yang paling tua berarti ya. Paling senior. Ketahuan dong berarti yang paling tua siapa ya? Ya, terima kasih Bu Rini Sergentur untuk waktunya gitu ya, dan saya appreciate banget lah tadi dengerin cerita dari Serti, perjuangannya begitu luar biasa gitu ya. Dan begitu terbuka lah Serti memberikan gambaran kepada kita bahwa perjuangan itu memang tidak mudah, untuk mencapai apapun itu nggak mudah gitu ya. Jadi harus diupayakan, dan tadi Serti menekankan banget harus ada kepasrahan gitu ya. Kepasrahan itu bahasa Indonesianya apa itu? Jadi bagaimana kita berserah kepada Tuhan melalui doa-doa kita, gitu ya, melalui aktivitas keimanan kita, bahwa Tuhan akan memberikan jalan terhadap segala upaya yang kita inginkan atau segala upaya yang ingin kita capai. Wah, terima kasih Serti pagi ini untuk sharingnya. Ya, sedikit saya bercerita gitu ya, bercerita tentang kenapa sih Pak Thomas jadi guru BK gitu ya. Kalau boleh jujur nih, Sergentur sama Bu Rini, ini bukan cita-cita saya. Ya, jadi ini adalah sesuatu hal yang saya nikmati, setelah saya mungkin bisa dikatakan terjerumus gitu ya, masuk ke jurusan itu. Tapi ternyata setelah terjerumus saya benar-benar menikmati bidang itu. Kalau berangkat dari awal, apakah Pak Thomas memang pengen masuk bidang psikologi pendidikan untuk jadi guru BK? Saya katakan dengan jujur tidak, gitu ya. Dan bahkan itu tidak ada dalam pikiran saya waktu itu. Saya berangkat dari desa gitu, di mana desa saya itu banyak orang bekerja sebagai pemahat batu.
Jadi pemahat batu, pembuat gerabah, pembuat ukiran seni dan lain sebagainya. Dan itu mendidik saya dari kecil bahwa setelah kita pulang dari sekolah, dari SD, dari SMP gitu ya, pulang yang dilihat itu orang bikin patung, orang bikin gerabah namanya gitu ya, alat-alat masak yang dari tanah liat gitu. Nah, itu membuat saya berkembang keinginan untuk bisa menciptakan karya seni. Jadi dari SMP bahkan dari SD saya sudah mencoba untuk dekorasi di gereja, dekorasi di kegiatan-kegiatan 17-an misalnya gitu ya, di kampung dan lain sebagainya. Dan itu menjadikan memotivasi saya gitu ya, bahwa oh ternyata saya bisa loh membuat kayak gini gitu ya. Nah, mengapa ada semangat yang begitu besar? Ini dari para tetangga dan dari teman-teman menyampaikan bahwa tidak ada hal yang buruk dari apa yang kita miliki. Jadi ini support yang luar biasa. Seberapa pun hasil karya yang saya buat pada saat itu, hampir semua orang di kampung saya itu bilang, itu bagus kok. Itu bagus. Mungkin versimu mengatakan itu buruk, tapi ternyata ada support. Nah, support itulah ternyata yang membuat saya begitu menggebu-gebu pengen masuk bidang seni. Nah, setelah lulus SMA, saya tidak, terus terang memang di SMA dulu saya tidak dapat pengetahuan, tidak dapat informasi tentang menyiapkan perguruan tinggi gitu ya, jurusan apalagi gitu ya, tidak ada. Guru BK pun juga dilakukan oleh guru bidang studi waktu itu. Nah, akhirnya saya bersikeras untuk masuk ISI Yogyakarta, yaitu kriya seni, ya, kriya seni pahat, itu yang saya daftar pertama kali. Tetapi apa yang terjadi ditentang begitu luar biasa oleh ayahnya Pak Thomas gitu ya, dan juga ibu, karena apa? Orang seni pada masa itu ya bekerja apa adanya. Hari itu dapat uang, hari itu dimakan habis. Besok hari itu dapat uang, dimakan habis, dan orang tuanya Pak Thomas tidak mau bahwa anakku akan seperti itu gitu loh. Kuliah tinggi-tinggi nanti akhirnya cuma sehari dapat sekali makan, dimakan habis, besok nyari lagi. Jangan seperti itu gitu. Pengennya jadi PNS. Wah, waktu itu paling tren memang jadi PNS gitu ya. Nah, akhirnya dengan pertentangan itu dan dengan berbagai tekanan bahwa ya kamu kalau kuliah ke Jogja, kamu nggak bakal dapat biaya. Kamu nyari sendiri, kamu kos sendiri, kamu bekerja. Wah, akhirnya kan ya namanya umur belasan diberi tekanan seperti itu berat banget ya, Sir ya. Jadi akhirnya ya sudah nggak usah kuliah. Akhirnya memutuskan untuk tidak kuliah gitu ya, tidak kuliah dan membantu orang kalau ada punya hajatan, dekorasi pengantin dan lain sebagainya, ya sudah ikut di situ. Karena apa? Memang jiwanya ada di situ. Terus kemudian di tahun selanjutnya saya mencoba daftar lagi di ISI Yogyakarta, diterima lagi di seni pahat. Tapi ternyata tidak diizinkan juga. Akhirnya saya menyerahkan ke orang tua, ya sudah masuk apapun lah gitu ya. Yang penting pokoknya nggak ada fisika, nggak ada matematika, nggak ada biologi, nggak ada mata pelajaran yang di SMA gitu ya, selain seni. Wah, itu kan bingung gitu ya orang tua. Akhirnya orang tua, itu loh masuk psikologi, kamu di psikologi itu belajar tentang manusia, tentang mental, tentang itu. Yang kamu nggak belajar fisika, nggak belajar matematika. Wah, ini bertentangan sama Serti ya. Tadi Serti senang matematika. Kalau saya benar-benar nggak senang matematika. Nah, akhirnya saya nurut saja masuk ke psikologi, dan yang terjadi adalah semester 1 dan semester 2 nilai saya hancur lebur. Jadi IPK saya itu cuma 1,3 sampai 1,5. Dan itu sudah ancaman bahwa Nasakom gitu ya, mahasiswa Nasakom, nasib 1 koma gitu. Jadi itu akhirnya semester 3 saya masih di kesempatan mewali studi untuk masuk ke semester 3. Di situ praktek di panti asuhan. Nah, saat praktek di panti asuhan, disitulah saya menemukan bahwa saya ini ternyata bernilai. Apa yang saya pelajari di psikologi semester 1 dan semester 2 itu ternyata berfungsi membantu orang-orang yang ternyata cukup membutuhkan di panti asuhan tersebut. Nah, dari situlah mulai tumbuh, kemudian saya praktek di rumah sakit jiwa, saya praktek di
lembaga pemasyarakatan, itu membuat saya begitu merasa bahwa oh ternyata hidup saya itu berguna ya. Selain di seni, ternyata saya bisa melakukan sesuatu hal yang lain. Nah, itulah yang membuat saya mencintai bidang psikologi, yang akhirnya berkembang sampai sekarang, dan saya terus berupaya untuk mengembangkan diri supaya bisa seperti idola-idola saya. Salah satunya seperti yang banyak memberikan nilai positif gitu ya, nilai positif dalam hidup saya. Berpikir positif, berpikir positif, berpikir positif. Nah, itu adalah hal yang saya pelajari dan terus saya kembangkan. Ya, jadi perjuangkan apa yang kamu inginkan. Mungkin itu dulu, Sargentor Bu Rini, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Thomas. Jadi memang dua hal yang penting ya. Semuanya itu harus diupayakan. Ya, semuanya itu harus diupayakan dan didasari dengan doa. Itu ya sharing yang kesimpulan yang bisa diambil dari tadi yang sudah disampaikan Serti dan Pak Thomas. Baik, silakan Pak Pitra untuk dilanjutkan sharingnya. Oke. Silakan. Baik, terima kasih Serti Sargentor dan Bu Rini. Ya, kalau saya sih memang belum banyak pengalaman seperti Serti dan Pak Thomas ya, karena umur saya masih muda, sekitar 25 tahun ya. Jadi belum terlalu banyak gitu ya pengalaman. Nah, kalau dari saya karena dulu menjadi guru BK, sebenarnya saya tidak pengen menjadi guru BK. Sebenarnya basic orang tua saya dua-duanya guru sebenarnya. Karena saya tahu kalau menjadi guru itu hidupnya pas-pasan. Dalam arti bisa dibilang gali lubang, tutup lubang seperti itu. Jadi penghasilannya tidak terlalu wah seperti itu ya Bapak Ibu dan anak-anak sekalian. Nah, tetapi saya berpikir kalau zaman saya sekolah tahun 2000 itu tidak ada namanya edufair seperti ini, Sargentor. Jadi di kelas 2 SMA atau 3 SMA itu saya hanya melihatnya dari brosur-brosur saja seperti itu. Waktu itu yang paling familiar di sekolah saya adalah Universitas Sanata Dharma, seperti itu, Sanata Dharma Yogyakarta. Jadi saya melihat mading sekolah di depan kantor kepala sekolah gitu ada Sanata Dharma sedang membuka pendaftaran. Saya pertama itu memilih psikologi, terus akhirnya saya mengikuti jalur tes melalui sekolah seperti itu ya. Waktu itu di Palembang, saya mengikuti tes pertama kali dan itu nggak tahu apa-apa. Akhirnya saya tidak lolos waktu itu psikologi. Saya kembali lagi ke sekolah karena izin waktu itu. Nah, suatu ketika ada wakil kepala kesiswaan nepuk pundak saya. Kamu mau masuk apa, Pitra? Saya maunya psikologi, Bu. Nggak usah berat-berat, kamu jadi guru aja, jadi guru BK. Kenapa, Bu? Guru BK itu mau sampai kapanpun dibutuhkan, seperti itu. Sekolah itu paling tidak membutuhkan guru BK. Karena saya merasa guru BK saya atau guru BP dulu, namanya guru BP, di sekolah saya itu gurunya tidak murni dari psikologi ataupun guru BK, tetapi dari guru mata pelajaran sosiologi dan geografi waktu itu. Jadi saya benar-benar tidak punya tempat untuk cerita soal karir saya gitu. Akhirnya wakil kepala siswaan itu menyampaikan, udah jadi guru BK saja. Sama kok, nggak jauh beda dari psikologi, hanya kalau BK lebih fokus ke pendidikan. Dan kemarin juga saya mendapatkan informasi bahwa wakil kepala sekolah itu sudah meninggal, seperti itu, tahun 2020. Dan ya itu orang yang berjasa sekali mengarahkan saya. Akhirnya saya setelah lulus sekolah, larilah ke Jogja. Pilihan pertama saya adalah BK. Yang kedua, saya manajemen. Yang ketiga, terserah kakak saya mau ngisi apa gitu. Diisilah ekonomi. Ya saya bersyukur sekali kepada Tuhan karena memang akhirnya pilihan pertama yang lolos. Itu waktu itu gelombang pertama. Nah, memang perjalanan saya kuliah di Jogja itu nggak mulus, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Saya pernah mendapatkan IP seperti Pak Thomas, nasib kok 1 koma gitu ya. Di semester berapa ya? Semester 2 kalau nggak salah. Karena ya bisa dibilang anak Sumatera yang dilepas di Jogja seperti itu. Di mana tidak ada yang melarang saya, tidak ada yang mengekang saya, tidak ada yang mengasih tahu saya gitu. Kadang kakak saya juga menyampaikan kepada saya, ayo belajar, tetapi ya namanya anak baru bebas dari rumah gitu ya. Baru lepas dari rumah, akhirnya ya itu kejadian itulah yang membuat saya
ya meskipun IP saya tidak terlalu besar-besar banget ya, nggak sampai kayak anak-anak sekarang ya 3, sampai 3,5 seperti itu ya. Tapi ya saya mencoba untuk soft skill saya untuk saya perkembangkan, karena itu kan perlu juga ada hubungan interpersonal dengan teman-teman, relasinya seperti yang Kak Natasha sampaikan waktu itu ya, waktu sharing-sharing. Jadi saya mencoba untuk bergabung dalam kegiatan kemahasiswaan. Dari situlah saya membuka relasi seperti itu. Nah, memang akhirnya saya lulus dengan IP ya kurang dari 3 lah, tidak 3, seperti itu. Tapi saya bersyukur sekali pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan di kampus seperti itu ya. Jadi saya tidak menjadi mahasiswa kupu-kupu ataupun kura-kura gitu ya, seperti yang Pak Sandi sampaikan. Tapi saya mencoba untuk mengikuti satu kegiatan, yaitu paduan suara, di mana saya sampai lulus saya tetap bertahan di paduan suara mahasiswa tersebut gitu. Sehingga saya punya pengalaman itu. Nah, dari perkuliahan itu memang tidak hanya indeks prestasi saja yang kita kejar, teman-teman, tetapi pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan selama perkuliahan itu yang penting. Meskipun ya memang itu harus balance juga antara akademik maupun dengan soft skill kita. Tetapi itu akan berguna sekali di saat kita memasuki dunia pekerjaan seperti saat ini. Dan pengalaman saya memang pertama kali bekerja di Sumatera, waktu itu di Palembang, 4 tahun di sana. Saya padahal baru lulus kuliah, tetapi guru-guru senior sana mengatakan, Pak Pitra ini kok seperti guru yang sudah lama bekerja di sini, padahal Bapak baru lulus gitu ya. Nah, memang keterampilan komunikasi saya yang saya dapatkan di kuliah itu saya praktekkan di dunia kerja, sehingga tidak ada kesinambungan antara senior maupun junior. Akhirnya orang lain melihat Pak Pitra sama-sama bagus gitu loh untuk bekerjanya. Nah, bersyukurlah Tuhan menempatkan saya di Penabur, saya semakin berkembang lagi, bisa akhirnya ya soft skill saya kembangkan, otak-atik dan lain-lain. Nah, itu pengalaman singkat saya, Sir Gentur dan Bu Rini. Memang tidak sebanyak Serti maupun Pak Thomas, karena memang usia saya masih 25 tahun. Jadi masih perlu pengembangan lagi. Itu aja, Sir. Thank you. Ya. Oke, terima kasih Pak Pitra, sungguh sharing yang luar biasa. Jadi kalau bisa saya simpulkan secara singkat, tidak hanya kognitif tetapi juga soft skill ya. Jadi harus balance dengan kedua-duanya. Baik, terima kasih Pak Pitra. Nah, sekarang saya akan berlanjut ke Anastasia. Selamat pagi Anastasia. Ya, selamat pagi, Sir. Ya, mungkin bisa sharing ke kami, ke kita secara singkat, ke adik-adik kelas kalian kamu juga tentang bagaimana sih kamu bisa akhirnya memilih jurusan psikologi? Seperti itu. Silahkan Anastasia. Jadi sebenarnya sebelum psikologi, saya punya cita-cita tuh sebenarnya guru. Cuman biasa pandangan orang tuh sama guru tuh rendah ya. Karena dilihat dari gaji. Semua kalau gajinya kecil tuh ya jangan dong gitu. Tapi saya agak mikir juga kan, ya emang sih, karena sekarang juga butuh duit juga kan. Jadinya akhirnya gimana ya supaya saya tetap di dunia pendidikan, tapi di luar guru gitu. Jadinya saya cari-cari dan milih, mendingan saya masuk jurusan psikologi. Karena di psikologi juga bisa masuk ke dalam bidang pendidikan gitu. Nah, selain psikologi dan pendidikan itu, sebenarnya saya juga mau masuk ke ekonomi. Nah, di ekonomi itu pas SMA, saya pernah usaha kecil-kecilan di dalam kelas. Nggak boleh ditiru teman-teman. Tapi saya pernah usaha kecil-kecilan, jualan makanan kecil-kecil gitu. Satunya 1.700, dari 700 ke 1.000 gitu. Dari situ saya bisa ngumpulin uang. Terus saya bisa ngerayain 17-an saya pakai uang itu. Nah, dari situ saya juga jadinya agak bingung lagi tuh. Masuk ekonomi aja kali ya, atau tetap psikologi. Tapi akhirnya saya tetap ngerasa saya harus masuk psikologi. Jadi akhirnya saya masuk ke psikologi. Nah, di psikologi sebenarnya saya maunya tuh, awalnya saya udah di Atmajaya. Dan udah diterima di Atmajaya lewat jalur rapot gitu ya. Tapi
saya diajakin buat masuk SNMPTN. Saya agak ragu karena nggak yakin sama PTN gitu, dan apalagi saya kurang berminat dengan PTN gitu, karena ya swasta aja gitu lah, lebih gampang gitu kan. Tapi lama-lama penasaran juga mau masuk PTN. Ya udah deh, saya coba, bisa tuh bisa daftar, terus nunggu lumayan lama sampai akhirnya saya udah dinyatakan keterima di Atmajaya, tetapi SNMPTN-nya itu belum ada pengumuman. Akhirnya saya lepas Atmajaya, saya tungguin, dan ternyata saya nggak bisa masuk SNMPTN. Di situ saya bingung tuh, harus gimana, apa harus masuk Atmajaya lagi atau harus cari yang lain, karena uang juga udah lumayan keluar di Atmajaya kemarin gitu kan. Akhirnya saya cari-cari yang termurah deh jadinya saya masuk ke Untar gitu. Terus di Untar juga saya jadi mahasiswa kupu-kupu, termasuk kupu-kupu karena situasi saya nggak mendukung. Saya nggak bisa ngekos gitu, jadi saya harus pulang pergi, dan itu cukup ngambil waktu lama sekitar 2 jam gitu, naik kereta, naik mobil segala macam sampai ke rumah gitu. Naik kereta juga dari Untar kan jauh juga, jadi saya harus jalan kaki untuk ngurangin ongkos. Kalau naik ojek kan hampir ceban gitu ya, 10.000. Jadi untuk mangkas ongkos sama itu, jadi saya buat olahraga karena saya nggak ada olahraga kan kalau udah di kuliahan. Gitu sih, lumayan mengurangi kalori gitu. Gitu sih. Ya, oke. Terima kasih Anas untuk sharingnya. Jadi kita mendengarkan sharing dari perspektif yang berbeda ya, dari perspektif seorang mahasiswi psikologi. Baik, terima kasih sharingnya Anas. Semoga kita menjadikan sharing ini sebagai sumber inspirasi bagi kita semua. Baik, Bu Rini, silahkan untuk dilanjutkan. Iya, seru ya untuk semua sharing pengalamannya. Pokoknya kalau kita melihat seperti nggak mungkin, nah itu kembali lagi tadi ya, ketika dari Serti menceritakan pengalaman, Pak Thomas, Pak Pitra, Bu Eka, Anastasia juga, mungkin andaikan disuruh sergentur juga, wah pengalamannya pasti berbeda. Begitu juga dengan saya ya. Tapi intinya tadi tetaplah jadi anak-anak penabur yang best, karena tadi kalau kita lihat dari pengalaman Serti dan juga kawan-kawan ini memang harus dituntut menjadi orang yang tangguh, dan banyak juga bersyukur, karena jujur seandainya saya juga banyak seperti ini pilihan univ pasti akan membingungkan, dan masih enak juga ya ketika diposisikan dengan mereka, orang tua bisa tinggal kita yang mau memilih kemana yang harus kita pilih untuk univnya. Nah, gini loh Sir Gentur, kemarin saya kan baca berita tanggal 18 September itu ada berita yang mengatakan bahwa 87% nih mahasiswa atau calon mahasiswa itu salah jurusan, salah memilih jurusan, dan ini mungkin bukan sesuatu hal yang aneh juga ya buat kita dengar, karena dari tadi Serti aja juga salah jurusan, nah Pak Thomas juga terjun bebas. Nah kira-kira kalau misalkan kita tanya ke beliau-beliau ini, ada nggak sih trik yang supaya kita jangan sampai jadi salah jurusan, atau mungkin persiapan apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa tepat sasaran untuk memilih jurusan, terlepas dulu nanti untuk masalah ke karirnya ke depan. Kira-kira ada nggak ya Sir Thomas atau Pak Thomas Wibowo atau juga Pak Pitra dan Kak Anastasia? Siapa dulu nih Sir Gentur yang kita tanya? Mari silakan Bapak atau Anastasia bisa sharing, dipersilakan. Oh ya, atau mewakili saja kali ya Sir ya, biar mantap gitu. Kalau saya itu bukan salah jurusan, Bu Rini. Saya orang IPA. Maka saya nggak mau ngambil jurusan yang salah gitu loh. Saya orang IPA harus pegang prinsip saya mesti MIPA. Itu yang pertama. Yang kedua itu kan passion. Passion saya di seni awalnya gitu loh.
passion saya di seni, tapi karena keterbatasan hal-hal yang ada di lingkungan itu yang tidak mendukung dengan biaya mahal, dengan apa gitu. Tapi toh hasilnya akhirnya sampai sekarang pun saya udah ngambil matematik yang awalnya memang nggak suka matematik gitu ya, tapi tetap ada di prinsipnya di jurusan MIPA gitu kan. Dan seni saya juga masih terus berkembang gitu. Arti ketika saya berkuliah di fakultas jurusan MIPA atau matematik itu, saya memang sukanya seni. Jadi sejak saya di remaja, saya memang di gereja. Halo, ya, ada apa? Ada iklan masuk ya, terima kasih ya. Jadi bingung kan, jadi saya kepotong. Jadi waktu saya remaja pun saya udah berkiprahnya kan di banyak di seni ya. Saya selalu membuat karya-karya setiap di gereja Natal, Pasca, event besar pasti saya di sesi acara, dan saya membuat yang sering saya buat adalah operet, terus ada drama musikal, itu terus saya aplikasiin, dan sampai saya jadi guru pun saya di SMPK 2 membuat karya-karya. Jadi saya punya 3 buku Bu Rini, Mas Regentul, punya 3 buku tentang karya-karya saya gitu ya, berupa drama musikal dan sebagainya, itu saya punya. Saya mengangkat beberapa puisinya Rendra gitu, saya masih terus lakukan, dan bahkan sampai sekarang pun saya masih membuat puisi-puisi kecil lah ya istilahnya gitu ya. Dan akhirnya sampai sekarang pun juga saya kan aktifnya di apa? Di podcast, saya di YouTube, itu saya bisa kembangin. Walaupun saya ada di matematik gitu ya, tapi tetap saya bisa mengakomodir passion saya masih tetap ada. Di gereja saya ikut ensemble music gitu ya. Dan saya walaupun saya nggak bisa secanggih Pak Blessing main musiknya gitu ya, tapi saya juga ada di gereja sebagai organis, ngiringin di kebaktian di gereja gitu ya. Walaupun saya cuma main di kunci C dan pakainya transpos gitu ya, itu saya masih ada gitu ya. Itu sih. Jadi tipnya adalah kalau saya ngomong ya, saya nggak tahu nih kebanyakan apa nggak saya ngomong. Tipnya teman-teman, saya selalu ngomong sama semuanya, please look yourself, be yourself, and then you get 4P. Ada 4P nih. P1, P2, P3, and P4. P1 itu apa? P1 itu adalah person. Person itu siapa? Saya. Back to saya. Yang menentukan masa depan kita adalah saya sendiri. Ya, bukan sombong. Ya, memang semua ada di dalam banyak hal. Ada orang tua, ada siapa, ada termasuk Tuhan yang membawa kita gitu. Tapi semuanya bermuara dari saya. P1, person. Yang kedua adalah push. Push adalah dorongan. Teman-teman dapat semua materi dari Bapak Ibu guru, dapat wejangan dari Papa Mama, dapat konsultasi dari guru BK, dapat dari teman-teman. Itu kan P2. Nonton televisi, baca buku, itu dapat push dari P2. Untuk apa? Untuk melakukan P3, yaitu proses. Apa yang diomongin Bapak Ibu guru, apa yang diomongin Papa Mama, apa yang diomongin semuanya, dilakukan apa enggak? Berproses apa enggak P3? Supaya dapat P4, yaitu produk. Hasil yang real yang kamu akan dapat. Jadi ingatlah P1, P2, P3, P4. Siapa yang bisa membuat P4? P4 bisa berhasil dengan P1, bukan P2. P2 only push dorongan. Ya, EduFair cuma 3 hari yang membuka wawasan kamu. Tapi yang menentukan pilihan adalah kamu sendiri. Jadi Bapak Ibu guru cuma di kelas cuma berapa jam. Tak banter-banter kamu ketemu Pak Pitra, ketemu Pak Thomas cuma 3 tahun. Ketemu saya cuma 3 tahun, habis itu udah. Yang bisa melakukan siapa? Kamu sendiri. Jadi lakukanlah sesuai itu. Maka yang saya selalu ingetin buat setiap anak-anak, buat siapapun adalah seperti membuat satu triangle. One triangle dengan vertexnya atau titik sudutnya adalah 3, yaitu see, do, and get. Itu yang saya ngomong ke Bapak Ibu guru juga. What you see, apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, apa yang kamu dapatkan. Not only see, but what must you do. Apa yang bisa kamu lakuin. And then after do, we believe you can get many things nantinya. Jadi see, do, get, see, do, get, see, do, get. Itu sih Sergentur sama Bu Rini yang boleh saya kasih tipsnya. Oke, makasih Sir Thomas. Ini dapat kode lagi nih, P4 ya. Jadi triknya itu adalah P4. Kalau dulu P4 itu adalah pedoman pengamalan Pancasila gitu ya. Nah, tapi kalau ini Sir Thomas membagikan P4 itu untuk kita sukses ya. Person, push, proses, and product. Oke, mantap. And then jangan lupa see, do, get.
Intinya kita harus melihat dan mencerminkan diri kita sendiri juga, begitu ya anak-anak ya. Jadi, nah sekarang Ibu mau coba tanya nih untuk anak kelas 12 terkhusus nih. Karena harus ada faedahnya dong ya, kita melakukan EduFair setiap tahun. Harusnya di kelas 11, kalau saya dulu kelas 11 itu sudah punya kayak impian saya mau ke universitas mana. Itu Bukan, dulu. jangan kelas 11 Bu Rini, harusnya kelas 10. Karena dulu kelas 10 itu sudah iya, makanya silakan konsultasi ke guru BK sebanyak mungkin. Dari kelas 10 udah tahu what must you do-nya gitu loh. Iya, jangan sampai nanti kamu telat di kelas 12, itu salah banget. Tapi kelas 10 harusnya. Dulu saya nggak ketemu sama Serti, jadi belum ada yang memberikan wejangan begitu gitu. Jadi kalau saya dulu secara pribadi memang di kelas 11, kelas 10 itu sudah bertanya kira-kira mau univ mana, tapi belum punya kayak pilihan yang pasti. Nah, di kelas 11 itu saya langsung tuliskan itu di meja belajar saya ataupun di meja ketika saya di sekolah. Saya mau masuk kemana, meskipun agak meleset juga begitu. Tapi hari ini harapan Ibu, Bapak Ibu guru semuanya dan juga orang tua, anak-anak Ibu sudah punya impian yang pasti. Nah, coba saya mau tanya dulu anak MIPA kali ya, yang mungkin yang juga nanti akan sering jadi terjun bebas, mengambil alih jurusan dari IPS begitu ya, Sergentur ya. Saya mau tanya dulu nih, ada Maria kah? Maria, MIPA 12 MIPA berapa ya? 12 MIPA 4 ya? Maria. MIPA 3, MIPA 4, 12 MIPA 4. Ngadi. Mana Maria? Tolong. Maria. Tapi kalau Maria sepertinya ngambil psikologi sih Bu ini. Wis, Pak Pitra langsung tahu loh. Iya. Wah, luar biasa kan guru BK kita. Mana Maria? Terus, Maria. Oke. Kira-kira Maria sudah punya target ya Nak ya untuk masih kebayang-bayang mau ke universitas mana gitu, Maria? Kalau jurusan saya udah mulai matang sih, kan berdoa juga akan bergumul lah pasti sebenarnya. Nah, tapi kalau misal buat universitasnya masih bingung Bu, karena kan saya mikirnya kan bukan untuk 1 tahun 2 tahun kan, tapi untuk sebagai wadah kita buat ngembangin diri kita juga. Nah, jadi saya masih bergumul di universitas mananya gitu sih. Oh, masih bergumul ya, tapi sudah punya impian. Nah, jadi harapan Ibu Maria, semoga dengan EduFair hari ini ya, ini sudah 3 kali loh kita melakukan EduFair, berarti Maria nanti sudah punya target kira-kira mau menuju universitas mana. Itu sih harapan Ibu dan juga tentunya harapan kamu sendiri. Ya, begitu kira-kira ya Pak Sergentur ya. Kira-kira kita kasih nggak sih anak-anak ini mau bertanya dulu kepada beliau-beliau ini, kali aja ada pertanyaan mungkin yang ngendep ya selama tadi kita bincang-bincang ringan gitu. Kira-kira ada nggak anak-anak yang mau pengen bertanya ke Sir Thomas, Pak Pitra, Anastasia gitu? Ada nggak kira-kira yang mau bertanya? Silakan anak-anak, bagi yang mau bertanya bisa langsung saja di-unmute mikrofonnya ya, agar biar lebih enak ngobrolnya gitu ya. Karena nggak seru ya, Sir, kalau misalkan kita talk show katanya tapi tidak ada pertanyaan gitu kan, kayak gimana gitu, ibaratkan sayur tanpa garam gitu. Ya, kira-kira anak kelas 10 juga boleh, kelas 11 juga boleh, bisa bertanya nih, mumpung ada narasumber kita yang sudah punya pengalaman, meski tadi Pak Pitra bilang usianya masih muda, tapi kalau menurut saya sih usia tidak penentu untuk sebuah pengalaman, kalau menurut saya Pak Pin. Iya, ayo coba kali anak-anak ada yang mau bertanya silahkan. Ini sih kendalanya kalau kita yang online ini ya, ada pertanyaan anak-anak semua pasti pada diem. Itu Emmanuel mau nanya, Emmanuel. Oh iya. Udah pegang Emmanuel. Maunya ya, kalau nanya sih belum ada sih ya, Sir. Tapi gimana ya? Kagak. Ya belum ada pertanyaan dulu, Sir. Tunggu. Belum ada pertanyaan, Sir. Nanti katanya di Japri, Sir Thomas ya. Japri nanti ya, Nak. Sertinya nanti di Japri langsung.
Oke, Ya, ini kan Sergentur udah setiap tahun tadi seperti yang kita infokan tadi, bahwasannya EduFair ini selalu kita lakukan. Kira-kira manfaat apa sih yang harus diambil peserta didik kita selama kita mengadakan EduFair ini? Kira-kira Pak Thomas atau Pak Pitra bisa nggak sih memberikan sesuatu kenapa kita harus melakukan EduFair ini? Ada nggak sih manfaatnya buat peserta didik kita? Apakah kita karena kurang kerjaan gitu? Coba kali aja coba dari Pak. Ya, Dede, terima kasih. Ya, jadi bersyukur ya kita bisa mengikuti kegiatan EduFair atau apa namanya diselenggarakan lah EduFair di sekolah-sekolah itu. Tadi Pak Thomas mengatakan bahwa dulu nggak ada kita dapat informasi seluas ini, gitu. Sehingga tadi betul yang disampaikan Bu Rini, ada 87% mahasiswa salah jurusan. Nah, kalau dulu itu memang karena sangat kurang informasi. Bahkan Google juga belum begitu dikenal. Sehingga orang susah untuk nyari informasi begitu. Nah, sekarang ini informasi sudah sangat terbuka sekali. Universitas mengupload hampir totalitas gitu ya. Totalitas tentang informasi di universitas, baik jurusan, baik akreditasi dan lain sebagainya itu sudah dengan mudah kita jumpai. Termasuk sekolah juga menyiapkan itu. Nah, apa yang terjadi dengan kata salah jurusan ini adalah dasarnya banyak anak yang tidak mau mencari tahu. Jadi banyak informasi yang ada tetapi tidak dimanfaatkan. Itu yang sering terjadi. Kemudian merasa belum butuh. Jadi sekarang ini masih terfokus pada hal-hal yang dia nikmati. Mungkin kata Serti zona nyaman gitu ya. Jadi susah untuk keluar dari zona nyaman itu. Sehingga mereka masih udahlah entarlah dan lain sebagainya. Nah, mungkin ya ini closing statement ya karena sudah 7:57 gitu. Jadi Pak Thomas menyarankan bahwa ayo anak-anakku di kelas 10 kita memilih karena ada tahapan-tahapan di sini. Pilihlah siapa-siapa yang kira-kira itu bisa memikat hati kalian dan akan mendampingi kalian seumur hidup kalian. Wah, jadi kayak Pak Gentur sama Bu Rini nih, bagaimana memilih suami dan istrinya itu kan benar-benar dilihat ya, kualitasnya, dilihat apakah ini akan membawa dampak sukacita dalam seluruh hidupnya gitu ya. Nah, perlakukan juga seperti itu terhadap jurusan. Selain kalian juga harus mencari relasinya dengan kompetensi yang kalian miliki, dengan bakat minat yang kalian miliki. Nah, tentunya kita nggak bisa mengatakan bahwa apa yang kita pilih itu 100% akan membuat diri kita pasti berhasil, membuat diri kita tidak. Keberhasilan itu seperti yang disampaikan Serti, ada pada diri kita. Selama kita mau memperjuangkan, ya itulah keberhasilan yang akan kita dapatkan. Yang kedua adalah di kelas 11. Saat kelas 11, tetapkan pilihan kalian. Kalau kelas 10 tadi sudah memilih, kelas 11 itu kesempatan untuk menetapkan. Sudah, gue mau ambil teknik elektro. Nah, itu kan jelas gitu ya. Gue mau ambil pertanian. Itu jelas sekali dengan dasar yang kuat. Baru di kelas 12, kalian mendaftar. Jadi, kelas 12 itu sebenarnya tidak ada kesempatan lagi buat pilih-pilih. Karena apa? Pendaftaran dilakukan di semester 1. Jadi, itu waktunya sangat singkat sekali. Jadi, bagi anakku di kelas 11, benar-benar dari sekarang gunakan EduFair ini untuk menetapkan pilihan kalian. Baru saat di kelas 12 semester 1 kalian sudah melenggang. Begitu mudahnya kalian mendaftar. Oh, saya mau daftar kayak Anas tadi ya. Mendaftar psikologi Ahmad Jaya. Wah, itu udah jelas gitu ya. Sudah merupakan sebuah hal yang sudah dirancang dan dipersiapkan. Mungkin itu dari saya Pak Gentur dan Ibu Rini. Terima kasih. Ya, mungkin kalau misalnya ini misalnya teman-teman masih agak ragu lagi, nanti sore ikut sama Papa Mama ada webinar tentang jurusan ya. Jadi ikutlah bersama Papa Mama. Ingetin ya Papa Mama nanti sore jam 5 itu ada webinar tentang memilih jurusan yang tepat ya. Jadi kamu bisa ngikut nebeng, dengerin dari pembicara dan boleh nanya juga. Itu sih tambahnya. Biar pembicaranya bagus ya, Sir. Pembicaranya bagus. Ya.
Ya, jadi bagus banget webinarnya. Jadi silakan nanti sore jam 5 itu silakan untuk ikut webinar yang diselenggarakan oleh Semak Penabur Kota Tangerang. Kamu tinggal ngedengerin apa yang akan disampaikan oleh pembicara. Karena pilihan tepat jurusan menyusun masa depan. Pilihan tepat jurusan menyusun masa depan. Top. Oke, makasih Serti dan juga Pak Thomas. Berarti cukup jelas ya Sergentur bagaimana kita dalam pemilihan jurusan. Jadi emang benar-benar bersyukur banget ya sebelum kita masuk ke sesi presentasi kita adakan bincang-bincang ringan seperti ini sehingga anak-anak mungkin bisa akan lebih terarah nih. Meskipun kemarin dalam mau membuat saya mau ke presentasi univ mana ya, mungkin hanya asal klik ya, atau mungkin hanya asal memilih, tapi saya yakin dan juga Sergentur pasti yakin nih anak-anak sudah punya pandangan yang lebih pasti ya setelah tadi mendengarkan sharing ataupun pengalaman dari Serti, kemudian Pak Thomas, Pak Pitra dan juga Kak Anastasia, dan juga kemarin ya yang di hari pertama juga itu menurut saya sudah cukup membuka wawasan. Berbeda dengan ketika saya dulu tahun 2004 itu harus ngumpulin brosur ya, ngumpulin brosur sebanyak-banyaknya untuk melihat mana nih univ. Padahal namanya brosur itu belum terlalu pasti banget untuk kita mengetahui informasinya. Kalau ini kita langsung undang, ya kan? Ya Sergentur ya, kita langsung undang univ ya meskipun kita melalui online tetap aja bisa berjalan dengan baik. Dan bahkan menurut saya ini sangat-sangat efektif juga ketika kita sudah dibuat dalam Zoom masing-masing untuk bisa bertanya ke univ yang kita pilih. Begitu ya Sergentur ya? Atau mungkin dari Sergentur ada kali pesan-pesan buat anak-anak kita ini? Ya, mungkin apa yang bisa disimpulkan dari tadi Pak Pitra, Pak Thomas Bibo, dan Serti memang proses memilih jurusan dan meniti karir itu tidak serta-merta ya, semuanya butuh persiapan ya. Semakin dini kalian mempersiapkan, semakin mantap dan siap kalian meniti masa depan. Mungkin begitu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Serti, terima kasih Pak Thomas Wibowo, terima kasih Pak Pitra, terima kasih Anastasia atas sharingnya yang sungguh menginspirasi kita hari ini. Terima kasih ya. Setelah ini teman-teman semua, anak-anak dan Bapak Ibu guru, kita akan menyaksikan video profil dari Semak Penabur Kota Tangerang. Dipersilahkan. Chelsea, ini buku kamu. Iya, tadi jatuh. Iya, makasih.
Isyak memperanakan Yakub, Yehuda memperanakan Peret dan Zerah dari Tamar. Ya, ada pertanyaan untuk tugas keterampilan? Nggak ada pertanyaan, yakin? Miss, saya izin ke toilet. Kok pembelajarannya seru banget? Anak-anaknya juga antusias. Kok bisa? Yuk, Cel, ke kantin. Hai Chelsea. Hai guys. Oh iya, aku lupa cuci tangan nih. Aku cuci tangan dulu ya. Iya. Teman-teman, kita makan yuk. Yuk. Oh iya, bentar-bentar. Kita doa dulu yuk. Bentar ya. Mau ke pom. Ini pom buat kamu. Oh, nggak usah, makasih. Gak apa-apa, ambil aja. Ya udah, makasih ya. Jen, kok kamu baik banget sih? Makanan kamu dibagi-bagi ke orang. Berbagi dan peduli itu indah loh, Cel. Walaupun hal yang kita lakuin sederhana, tapi bisa bikin orang lain bahagia. Oh iya, benar juga. Iya, Cel. Mungkin bagi kita itu sederhana, tapi mungkin itu bagi orang lain nggak sederhana. Tuh, lihat orang lain senyum itu adem. Nyenengin gitu kan? Sepertinya sikapku selama ini nggak baik ya. Dan ternyata peduli dan berbagi dengan orang lain itu lebih menyenangkan. Waktuku bersama keluarga, teman-teman, dan semua orang menjadi lebih berharga. Nih buat kamu. Makasih, Chelsea. Sama-sama. Tuh, seneng kan lihat orang lain bahagia? Bener juga kata kamu. Iya. Udah Bel, masuk yuk. Bentar. Menaruh piring dulu. Ayo kita naik. Ayo masuk yuk. By the way, ulangan tadi lu bisa nggak? Bisa dong, gampang. Hai. Kok gue nggak bisa ya? Lu belajar kali, ya. Siang, Bu. Selamat siang, Bu.
Nggak belajar kali lu. Iya, gue mau nanya dong, Apa? CSP apaan sih? CSP itu adalah Community Social Project, yaitu salah satu cara mengisi liburan kita dengan memberikan sesuatu dan kepedulian bagi orang lain. Sederhana sih, tapi mungkin itu menjadi hal yang tidak sederhana bagi yang kita bantu. Misalnya menjadi waiter di warung, mengajar di sekolah lain, mengajar di tempat kursus, di panti asuhan, dan lain sebagainya. Itu sederhana, bisa kita lakukan. Tapi kepedulian itu membuat banyak orang senang dan merasa terbantu. Do something to others. Nah gitu, Cel. Oh, baru tahu. Iya. Kini aku mengerti hal baru, bahwa setiap pribadi pasti ada masanya berada pada titik balik menuju hal yang lebih baik. Sekarang aku lebih mengerti bahwa peduli bermula dari dalam diri sendiri. Yakinlah hal itu akan mengubah kehidupanmu untuk menjadi lebih baik. By the way, makasih ya guys buat hari ini. Iya, sama-sama. Makasih ya Pak. Iya. Maaf atas sikap saya selama ini. Iya, nggak apa-apa Chelsea. Duluan ya Pak. Iya. Halo Mami. Salam. Pak, Mi, aku naik dulu ya. Pak, Mi, aku pimpin doa ya. Terima kasih Tuhan, Engkau mengirimku di SMAK Penabur Kota Tangerang yang telah mengubah hidupku. SMAK Penabur Kota Tangerang memiliki visi menjadi sekolah Kristen yang unggul dalam iman, prestasi, dan kepedulian. Untuk mencapai ke sana, kami memiliki misi mengembangkan karakter warga sekolah melalui kepedulian sosial dan lingkungan berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Halo, mari gini Chan. Pagi Bing. Juga mengembangkan potensi pendidik dan tenaga pendidikan yang profesional, efektif, dan kreatif. Serta mengembangkan potensi peserta didik di bidang akademik dan non-akademik. Mari bergabung bersama kami, SMAK Penabur Kota Tangerang. Unggul dalam iman, prestasi, dan kepedulian. Oke, Sir Gentur, ini kita kembalikan ke panitia ya, Sir ya. Ya. Oke, silahkan panitia. Baik, terima kasih Bu Rini, Mbak dan Sir Gentur yang sudah memandu acara pagi hari ini dengan luar biasa. Oke, teman-teman,
Masih bersama dengan EduFair hari kedua. Boleh dong teman-teman berikan reaction-nya yang masih bersama kami? Oke. Ya, teman-teman, sebelum kalian masuk ke dalam sesi, ada beberapa pengumuman ya. Yang pertama, tolong dicermati kembali link yang sudah dibagikan. Kalian terbagi di dalam presentasi universitas mana, jangan sampai salah, karena sudah ada data terupdate yang diinformasikan oleh panitia. Jadi tolong dilihat kembali, jangan sampai salah masuk link. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kami sekali lagi mengimbau untuk teman-teman, yuk kita sama-sama buka kamera dan merinim ya, dan merinim nama kita dengan format yang sudah ditentukan. Buat teman-teman di Serang juga mohon menyesuaikan, memberikan identitas sekolah. Jadi jangan sampai nanti ketika masuk dalam sesi kalian tidak di admit karena tidak terdaftar di dalam ruangan itu. Dan catat hal-hal penting ya. Kalau tadi pagi sudah mendapat sharing dari Serti, Pak Pita, Pak Thomas, dan Bu Anastasia. Nah, sekarang teman-teman gantian ya, dapat informasi dari presentasi universitas, silahkan dicatat karena itu nanti akan terpakai, akan kalian gunakan ketika mengisi evaluasi gitu ya. Nah, sekarang masih ada waktu untuk teman-teman, Bapak Ibu guru juga boleh keluar dari Zoom utama untuk masuk ke ruang sesi dari masing-masing jadwal ya, dan dilihat kembali jadwalnya buat teman-teman yang mau moving class ya, moving ke Zoom-nya mana, dicek kembali apakah benar universitasnya itu sama kalian ada enggak di situ. Kalau ada hal-hal yang ternyata tidak sesuai, boleh langsung menghubungi ke panitia. Kalau misalnya ada salah link, langsung boleh menghubungi ke panitia, biar nanti kami yang mengarahkan. Begitu? Mungkin ada pertanyaan dari anak-anak sekalian? Cukup jelas? Jadi masih ada waktu? Oke, terima kasih Delvin atas reaction-nya. Yang lainnya apakah ada pertanyaan? Dan tadi di sesi yang pertama tadi masih terlihat loh banyak yang menutup kameranya karena ada paparazi di sini. Nanti jangan sampai wajah kalian tak tampak tapi namanya ada. Gali informasi sebanyak mungkin, manfaatkan apapun yang mau kalian tanyakan, persiapkan dan tanyakan langsung kepada narasumbernya hari ini. Oke teman-teman ya. Jadi silahkan kalian sekarang berpindah ke ruang Zoom presentasi. Dan jangan terlambat ya. Oke, selamat mengikuti EduFair dengan baik. Tuhan Yesus memberkati.